betul. Nah, salah satunya itu ada seorang aktivis yang saya tahu dia sangat akrab dengan Wiji Tukul, Brewok itu. Nah, itu dengan jakernya itu. Nah, saya itu waktu dengan Jaker itu jaringan kebudayaan ya. Ya. Jaringan kerja kebudayaan. Iya, jaringan kerja kebudayaan rakyat ya. Karena pada kenyataannya kami terus melawan dalam tanda kutip, cuman dengan cara berbeda. Iya, dengan cara yang berbeda juga. Tidak konfrontatif. Iya. Nah, makanya waktu itu Brewok mengumpulkan teman-teman itu. Nah, mereka kan sudah berjejaring ya dengan Promek, dengan aktivis-aktivis, dengan seniman-seniman yang tidak terakomodir di Festival Seni Surabaya itu bikin mimbar bebas di sana. Bikin mimbar bebas. Nah, bikin mimbar bebas ada orang yang memprovokasi. Ternyata orang yang memprovokasi ini terus akhirnya waktu itu mungkin kok tidak terprovokasi gitu ya. Mereka duduk di teras Balai Pemuda itu. Ketika duduk, bom ini meledak. Bom. Dia bawa bom, meledak sampai darah itu keluar dari mana-mana, ini hancur dia begitu. Orang tadi yang memprovokasi itu membawa bom. Iya, itu teman-teman juga yang tahu cerita begitu. Nah, terus sama temannya dia dibawa pergi naik taksi. Gak mati mas? Ya mati, pastinya kayaknya iya udah hancur loh. Itu keluar pistolnya ditaruh gini loh. Berarti bukan dia melakukan bunuh diri ya sebetulnya? Bukan. Karena bukan ya, orang yang memprovokasi barangkali dia mau supaya forum apa ini? Ya nanti mau dikeluarkan bomnya, keburu meledak. Iya. Nah. Sobat Forum, kita bertemu kembali dalam program di Forum Keadilan TV Channel, yaitu Menolak Lupa. Program ini khusus dibuat dalam channel ini untuk memberikan kita gambaran tentang situasi dan kondisi ketika kita hidup di alam yang tidak demokratis. Karena banyak pertanyaan dari generasi sekarang, baik Y maupun Z, tentang apa sih situasi ketika tidak demokratis, sedangkan mereka mengklaim sebagai generasi yang natif demokrasi. Karena dia natif demokrasi, dia kurang paham tentang situasi yang tidak demokratis. Untuk itu program ini dipersembahkan bukan untuk menebarkan kebencian atau mengungkap kesalahan siapapun juga, tapi memberikan konteks yang tepat agar kita setia dalam visi kita menjaga demokrasi di negara ini tetap ada. Agar apa? Agar kebebasan ada, agar kreativitas kita tetap terjaga. Seperti juga cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Kali ini kita hadir bersama pegiat seni dari Surabaya, Mas Luhur. Ya. Mas Luhur, apa kabar? Sehat. Sehat ya? Baik ya. Anda ini sejak kapan giat sebagai di kesenian ini? Saya itu lahir di kampung di Surabaya namanya Petemon. Ya. Itu kota Surabaya ada kampung ya? Ada, zaman dulu masih waktu saya kecil. Nah di sana ada satu ruang-ruang publik milik tetangga gitu lah. Halaman tetangga itu masih banyak, masih gede-gede. Gitu. Nah itu ternyata jadi ruang publik. Jadi tiap minggu itu ada kesenian-kesenian yang hadir di sana. Kuda lumping, terus sampai orang jual obat atau segala macam itu jadi ruang publik di situ. Nah di kampung situ ada ludruk gitu. Oh ya, nah, ludruk itu asli Surabaya ya? Generasi yang tua-tua mungkin bapak saya gitu. Ya, Kartolo. Mereka masih berjejaring juga. Nah begitu sampai akhirnya saya waktu kecil itu di 17-an, nah kita biasa lah ikut. Nah kami ikut apa? Lomba 17 Agustus? Enggak, ada lomba, ada pertunjukan. Drama 17-an. 17-an drama. Saya dan teman-teman kecil itu main di sana. Terus kok kayaknya jadi kelihatan menarik. Terus orang-orang ludruk yang di situ, coba mereka merekrut, kita
Coba main ludruk, jadi ludruk anak-anak itu. Oke. Saya berangkat dari kesenian ludruk mulai anak-anak itu. Oh iya. Nah dari situ juga berkembang ada kelompok teater, pimpinan teater itu yang lihat. Mas, supaya audiens kita kan Ya. Nusantara ini ya. Ya. Coba Anda peragakan sedikit ya tentang ludruk itu gimana coba? Parian. Ada kekasan ludruk itu parian. Saya ini itu ada spesialisasi Oh, spesialis ya. sendiri. Sampai spesialis apa? Saya jadi pemain aja. Oh, pemain Iya, aja. Itu bagiannya pelawak sama ngidung, lawak gitu. Ya. Pariannya saya kurang tahu ya. refleksinya kurang bagus. Karena ada misalnya ono cecek kok milih tekek gitu kan ya. Seperti itu ya. Iya, nah itu ada spesialisasinya sendiri. Oke. Nah, ketika saya main ludruk, anak-anak itu ada satu pimpinan teater yang tertarik juga. Oh. Ditarik lah karena mereka tidak punya sanggar teater anak-anak. Nah, kami direkrut. Berteater. Iya, berteater. Nah, dari situ sampai remaja. Sampai mulai piye dong berteater ya. Iya, mulai anak-anak. Orang Surabaya itu kalau ngomong anak-anak piye gitu. Mulai piye. Dulu di TVRI lokal gitu kan Ya, ada tuh drama anak waktu Sabtu sore apa di TVRI Ya. Surabaya ya, stasiun Surabaya. Ya gitu. Nah waktu di ludruk anak-anak itu juga pernah suatu ketika ada satu festival ludruk yang itu tidak ada kategori anak-anak, semuanya tua-tua. Nah waktu itu kelompokku main ikut gitu. Nah ternyata yang menang kami yang menang. Oh. Nah, jadi yang tua-tua ini protes ya, persoalan senioritas juga. Wah, ini dia ludruk kan sudah berapa lama, nah ini kan jadi persoalan. Nah, terus sampai akhirnya teater itu ya membawa satu pilihan di dalam hidup saya. Ya orang tua sih ya berpesan supaya ya apapun itu. Ini banyak unsur nggak sengaja apa karena bakat? Kalau menurut saya sih ya karena apa ya ketekunan mungkin keseriusan lah ya. Karena pernah juara tadi ya, serius, punya motivasi. Ya bakat itu menurut aku berapa persen lah. Tapi soal intensitas, keseriusan itu aku kira itu yang lebih jadi keniscayaan. Iya. Sambil sekolah, sambil giat di kesenian. Iya, sampai akhirnya saya kuliah juga dari Malang itu. Saya dulu waktu SMA itu kan eksak gitu ya. Nah, kuliahnya milih begitu juga. Nah, karena juga di teknik dulu. Iya, dulu di Malang gitu. Nah, di Malang ketemu teman-teman kesenian. Nah, omongannya juga tidak ada yang begitu. Akhirnya juga lama-lama saya ini bosen urusan. Tapi banyak ya orang teknik justru berkesenian ya. Bahkan lawak kayak Cak Lontong itu kan teknik juga dia, ITS ya. Iya. Apa dulu namanya grupnya? Cap Tugu Pahlawan. Iya. Nama grup Anda apa dulu? Kalau ludruk anak-anak dulu Montero. Montero itu Petemon RT Loro. Petemon RT 2 gitu. Dulu singkatannya begitu. Wong Surabaya janjuan itu. Kayak wong Spanyol ternyata Montero itu Petemon RT Loro. RT Loro. Podo mbek Jerman ya. Cecere kauman ya. Ya, terus sampai akhirnya saya kuliah dari Malang terus bosen hitung-hitungan begitu. Akhirnya sudah saya malas kuliah sama orang tua juga akhirnya pokoknya harus lanjut. Apalah kuliah di mana pokoknya. Ya sudah pokok yang jangan hitung-hitungan. Saya pindah ke UPN Jogja. Milih FISIP gitu. Oh, FISIP. Ya. Zaman itu kuliah FISIP di UPN boleh ngomong politik? Oh enggak, di sana itu kan sangat ketat. Iya, jadi aneh ya. Ambil FISIP tapi nggak boleh ngomong politik ya? Ya, selain belajar politik, di luar itu untuk melakukan obrolan dan pergaulan politik nggak boleh. Boleh belajar ilmu politik tapi ngobrol politik nggak boleh ya. Iya. Itu situasi yang agak lucu ya. Iya. Nah di zaman dulu kan di kampus kami itu tidak boleh rambut gondrong nggak boleh. Terus sampai berekspresi dibatasi. Nggak boleh. Demo dibatasi. Nah kalau pengalaman pribadi saya itu waktu itu kan teman-teman akhirnya nyoba ini gondrong semua gitu. Terus akhirnya ada sanksi nggak boleh ikut ujian, mulai potong semua.
Iya. Tinggal saya berdua terus sampai akhirnya pembicaraan itu ke tingkat dekan, ke tingkat rektorat. Hanya soal rambut panjang. Iya, jadi semua UPN kan enggak ada yang rambut panjang. Saya sama ada 2 temen itu. Terus akhirnya dipanggil sama ketua jurusannya. Kenapa kamu enggak ikut ujian? Loh lah, ya memang saya enggak boleh ikut ujian. Loh, ya kalau mau ikut ujian ya potong rambut dulu lah ya. Enggak, itu beda soal. Kenapa Anda mempertahankan rambut panjang yang dilarang itu dengan konsekuensi nggak boleh ikut ujian? Ya saya kira waktu itu kan juga saya di dunia kesenian. Ya hal-hal yang tampilan begitu itu kan menjadi satu ketertarikan juga gitu. Nah, saya kira kan ya ada hal-hal yang lebih substantif menurut saya dari cuman persoalan. Sebetulnya itulah bibit perlawanan Anda ya. Iya. Pada rejim yang terlalu banyak mengatur itu. Ya? Iya. Barangkali itu satu perlawanan yang saya mulai dari minimal bibitnya ya. Karena saya kira juga persoalan kepintaran kebaikan itu juga tidak pada tampilan gitu. Ya. Nah sekarang banyak orang-orang yang punya tampilan begitu, mereka korupsi dan segala macam. Justru yang tampilnya klemis ya. Iya. Ini aturan. Ketua jurusan saya ngomong ini aturan, jadi kamu nggak boleh di luar itu. Kalau saya bertato boleh enggak? Loh ya janganlah kamu kok malah bertato. Ada aturannya enggak? Loh ya enggak ada, tapi kan enggak pantas juga mahasiswa pakai tato gitu. Jadi kehidupan kita... Loh, katanya kita berdasarkan aturan gitu. Ya. Nah aturannya ada enggak? Gitu. Enggak ada juga. Enggak ada. Nah dia juga begitu. Pantas nggak pantas tergantung penguasa kampus waktu itu ya. Iya, terus lama-lama juga, wah saya juga enggak betah jadi di Malang enggak lulus, di UPN enggak lulus. Oh gitu ya? Nah kalau saya ditanya teman-teman, loh kenapa kamu kuliah di sana enggak lulus? Enggak, nuntut ilmu itu kan sepanjang masa, makanya saya enggak mau lulus biar panjang terus ya. Nah saya ngomong. Tapi Anda berarti sangat memegang prinsip-prinsip Anda sehingga mengorbankan tadi ya pendidikan formal Anda hanya untuk pegang prinsip bahwa soal kebebasan pilihan tadi ya. Iya, saya itu kan kebetulan juga kadang-kadang sering bergaul dengan teman-teman yang senior-senior, yang sepuh-sepuh. Kalau di kesenian itu ada beberapa tokoh-tokoh kayak Halim Hadi itu juga, terus ada Afrizal Malna, ada beberapa teman-teman juga. Saya kira meskipun saya itu cuman menjadi pendengar pada waktu itu, karena masih bocil waktu itu ya. Waktu itu lebih sangat memotivasi, menginspirasi, sehingga kekerasan di dalam pemikiran itu, kekuatan di dalam pemikiran itu lebih sangat kuat gitu. Kita tahan dulu, Mas. Kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Siap. Kita kembali lagi, Mas Luhur. Apa yang kemudian membuat Anda makin betah dan menentukan jalan hidup Anda di kesenian ini? Apa yang jadi dasar Anda? Karena nggak ada pilihan, karena memilih? Ya enggak. Dulu waktu saya kuliah itu ada kakak-kakak saya, ada om juga yang mau menampung saya ketika kuliah harus beres dulu. Nah artinya ada pilihan-pilihan yang bisa saya pilih juga. Tapi juga bukan karena saya ini salah pergaulan di kesenian terus harus memilih begitu. Tapi saya coba melakukan satu mencermati satu kesadaran kenapa juga saya harus memilih ini gitu. Nah saya kira di kesenian seperti di teater itu banyak mengajarkan tentang kehidupan gitu. Ya bagaimana kalau misalkan ini pada hal-hal yang mendasar ya. Nilai-nilai kehidupan. Ya hal-hal yang mendasar juga bagaimana ketika di dalam latihan teater tuh kita harus latihan tentang pernapasan, tentang bergerak. Nah sementara kita ini sudah puluhan tahun bernapas, bergerak dan ngomong begitu. Nah kenapa di teater itu menjadi penting? Bagaimana orang ngomong, bagaimana bernapas, kenapa orang harus bernapas, ini tidak hanya teknis, tapi bagaimana ada satu filosofi juga bagaimana orang harus begitu. Nah itu semuanya dipelajari gitu.
Nah, saya kira persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan yang lain itu juga banyak wacana-wacana yang bisa kita dapatkan dari sana ketika kita Ya. memasuki proses-proses di dalam kesenian di dalam teater itu. Jadi kita tidak ngomong tentang estetika saja gitu. Ya. Ya, tapi banyak hal yang bisa dibicarakan di sana. Anda bergabung di kelompok apa? Waktu itu di Teater Agil, terus baru saya pindah ke Teater Api Indonesia sampai sekarang. Teater apa, Pak? Teater Api Indonesia. Api Indonesia. Ya. Oke. Di Surabaya. Ya. Nah, itu satu sejarah juga ya. Dulu waktu tahun berapa ya? Akhir 80 gitu, akhir 80 itu iklim berteater di Surabaya saya kira sangat apa ya? Sangat berkelompok-kelompok, fanatismenya sangat tinggi gitu. Oh. Itu jadi segregasi juga ya? Iya. Nah, saat itu seperti yang saya tahu itu di Taman Budaya itu kan, Ya. sehari itu ada 4 grup yang berlatih. Masing-masing grup ini jumlahnya 100 Oke. rata-rata ya. Ya. Karena barangkali dulu belum ada pilihan ya. Ya. TV juga masih TVRI yang terbatas. Nah, kelompok teater itu banyak anggotanya. Di pendopo latihan, di panggung terbuka latihan, ada 3 kelompok, 4 kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini tersegregasi kenapa? Ya karena soal rivalitas mungkin ya, karena Rivalitas. begitu ya. Nah, waktu itu ketika kita selesai latihan, nah Bukan karena politik. bukan. Oh. Terus kita di warung begitu, ya saya dengan kelompok saya, kelompok itu dengan kelompok itu tidak ada saling bertegur sapa, tidak ada. Itu baik apa enggak? Ya menurut saya tidak baik. Tidak baik. Iya. Terjadinya karena apa? Ya saya tidak tahu pastinya, tapi yang saya tahu juga waktu itu memang ada kompetisi teater ya. Kompetisi teater itu sudah bertahun-tahun di situ. Nah, di dalam kompetisi teater itu akhirnya itu memunculkan banyak kelompok. Hampir di semua kampung di Surabaya punya kelompok-kelompok teater. Semua di kampung. Hampir semua ya, Hampir relatif. semua. Iya. Itu. Nah, semua proyeksinya untuk ikut lomba itu di tahun itu. Oh. Barangkali ada satu hal yang dianggap prestis ini sebagai satu apa ya? Kebanggaan kampung masing-masing daerah yang terpecah-pecah itu. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang sudah enggak. Nah, makanya di kelompok teater api itu sebenarnya satu pemberontakan dari itu juga. Nah, itu kelompok-kelompok yang memang misalkan saya ini harus ikut terlibat di kelompok lain itu prosedural gitu. Kelompok ini harus kelompok sana yang pengen mengajak saya main gitu, mereka harus berkirim surat ke kelompok saya. Nah, kelompok saya ini ngelihat ini kira-kira strategis enggak? Oh, kamu ternyata enggak penting lah. Cuman figuran begitu mungkin ya. Begitu. Nah, hal-hal begitu prosedural semacam itu kan sudah apa ya, malah menjauhkan dari proses kreatif gitu. Saya tidak punya perbandingan metode latihan di sini dengan kelompok yang lain, proses-proses. Oh, justru matinya kompetisi menurut Anda membuat matinya juga kreativitas seni itu? Iya, saya kira juga begitu. Kita malah justru tidak punya perbandingan-perbandingan yang lebih. Nah, penyebabnya apa menurut Anda matinya persaingan itu? Loh, enggak, kalau persaingan itu ya karena memang sudah apa ya, kalau di kelompok saya tadi itu makanya itu dari beberapa orang, segelintir orang yang kira-kira saya tidak tahu momen pasnya ya ketika kita ini akhirnya mencoba bertegur sapa, terus coba begitu, terus latihan bareng ini harus sembunyi-sembunyi. Nah, api itu lahir dari berbagai kelompok dari tadi. orang-orang. Nah, akhirnya mereka ketahuan semuanya dipecat. Nah, sudah kita malah mengukuhkan itu. Nah, salah satunya juga ada Itu tahun berapa itu? Tahun 93. 93? Oh, masih orde baru dong ya? Iya, masih orde baru. Nah, salah satunya itu ada seorang aktivis yang saya tahu dia sangat akrab dengan Wiji Tukul, Brewok itu. Nah, itu dengan jakernya itu. Nah, saya itu waktu dengan jaker itu jaringan kebudayaan ya? Iya. Jaringan kerja kebudayaan. Iya, jaringan kerja kebudayaan rakyat ya. Nah, itu kan begitu kerasnya ya.
Brewok dan kawan-kawan itu dengan aktivis-aktivis semua begitu. Nah, kalau saya waktu itu juga waktu zaman itu memilih inilah ya, kalaupun perlawanan itu harus ada satu kemasan, enggak sevulgar melawan begitu, Ya, bukan ya, karena ya, ketakutan. ya. Ini pilihan-pilihan berekspresinya gitu ya. Pilihan-pilihan melakukan ungkapan-ungkapan. Bukan karena takut, Iya. tapi ini masalah bagaimana mengemas. Iya. Ya, Nah, penempatan akhirnya situ. saya sangat dekat dengan Brewok. Saya tidur di rumahnya begitu sering gitu. Nah, terus sampai akhirnya wah ini saya tidak bisa kalau untuk urusan kesenian ya. Tidak, akhirnya Brewok jalan dengan teman-teman itu semakin lebih melekat, aksi dengan demo-demo dengan itu begitu. Nah, kebetulan Mas waktu Brewok masih ada sampai sekarang. almarhum. Udah almarhum. Tapi bukan karena bergabung dengan kelompok Jakar tadi. Iya, bergabung di sana, terus habis itu dia ditahan, diajar, terus habis itu nggak keluar beberapa lama, meninggal. Ya. Jadi Mas Brewok ini bergabung dengan Jakar untuk lebih mengekspresikan perlawanannya. Iya. Ya. Iya. Lalu dia ditangkap. Iya, sempat ditangkap. Dihajar di tahanan. Iya. Keluar berapa lama itu? Kalau ditahannya saya lupa berapa lama itu. Itu polisi apa tentara itu? Kalau enggak salah di polisi. Polisi ya? Iya. Keluar meninggal? Ya enggak beberapa lama sih. Oke. Selang berapa ini. Menurut Anda penyebabnya karena ditahan itu ya? Nah kalau dengar ceritanya ya ngeri juga. Wah, begitu. Tiap hari dihajar? Iya. Ya wajar kalau memang akhirnya wah ini barangkali hancur di dalamnya. Jadi pada waktu itu kalau kita mengekspresikan kesenian itu kita, dia enggak hilang aja ya sudah lumayan. Syukur-syukur. Gila ya kita ini ngomong. Iya itu masih satu lingkaran yang kuat sama Tukul. Biji Tukul ya? Iya di Surabaya, di yang Solo. sampai sekarang mereka aktif. Tidak ada kabar beritanya. Iya. Mereka ini sangat agresif untuk begitu. Ya. Nah pernah suatu ketika juga kebetulan akhirnya kami kan di Balai Pemuda ya. Di satu tempat itu kelompok teater kami. Sebentar, menurut Anda dia dianggap berbahaya atau dianggap apa sih? Ya berbahaya. Berbahaya. Iya, karena dia kan bisa memobilisir begitu. Ya, pada waktu tidak memobilisir saja dia sudah berbahaya dengan satu kira-kira provokasinya itu. Yang Anda maksud vulgar itu menyampaikan dengan belak-belakan gitu ya? Iya. Oke. Bisa aja Mas, apa? Jatuhkan Soeharto gitu, apa saya Soeharto? Iya. Oke. Iya, perlawanan seperti itu mereka sangat gamblang gitu. Gampang, komunikatif lah ya. Iya. Nah, pernah suatu ketika juga waktu itu kalau enggak salah momennya gini ya. Waktu itu PDI pecah. Mega sama ya di Surabaya. Nah, terus waktu itu juga di Surabaya, di Balai Pemuda itu ada Festival Seni Surabaya. Nah, Festival Seni Surabaya waktu itu juga teman-teman seniman, kelompok-kelompok seniman tidak ada yang diundang, tidak tampil gitu. Nah, itu jadi protes. Terus waktu itu juga Brewok itu mengumpulkan teman-teman di satu momen itu. Tadi isi siapa dia kalau nggak ngundang seniman? Loh, enggak, maksudnya ada kelompok-kelompok dari Jakarta, dari Jogja, dari Solo. Nah kalau saya sih ya berpikir positif saja ya, Surabaya ini kan perlu perlu melakukan komparasi lah. Ini satu kelompok-kelompok lain yang harus kita lihat gitu. Karena mungkin dianggap keras ya pada pemerintah sehingga nggak diundang. Oh enggak, bukan pemerintah, bukan pemerintah itu. Penyelenggaranya ada satu kepanitiaan sendiri yang swasta juga yang bikin gitu. Nah itu melibatkan juga budayawan juga. Nah tapi bukan karena itu, bukan karena persoalan kekerasan itu. Tahan dulu Mas Luhur, kita akan masuk berikutnya. Kita kembali lagi Mas Luhur. Ketika Anda berkesenian, Anda ada cerita ada teman Anda namanya Mas Brewok itu kan sampai begitu. Lalu
Apa yang Anda rasakan? Anda takut atau Anda mencoba cari cara lain supaya nggak seperti mengalami Mas Priwo alami? Ya saya kira tetap bukan karena persoalan ketakutan, karena pada kenyataannya kami terus melawan dalam tanda kutip, cuman Dengan ini cara berbeda, iya dengan cara yang berbeda juga. tidak konfrontatif. Iya. Oke. Nah makanya waktu itu Brewok mengumpulkan teman-teman itu. Nah mereka kan sudah berjejaring ya dengan Promek, dengan aktivis-aktivis, dengan seniman-seniman yang tidak terakomodir di Festival Seni Surabaya itu bikin mimbar bebas di sana. Bikin mimbar bebas. Nah bikin mimbar bebas ada orang yang memprovokasi. Memprovokasi apa gitu? Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 95? Promek itu pecah tahun berapa ya? Promek. Yang PDI pecah itu? Ya 95 lah ya mungkin ya. Ya, kayaknya ya. Ya kan 96 ada kuda tuli ya. Ya. 95. Nah, udah terus habis itu ada yang orang yang provokasi. Ternyata orang yang memprovokasi ini terus akhirnya waktu itu mungkin kok tidak terprovokasi gitu ya. Mereka duduk di teras Balai Pemuda itu, ketika duduk bom ini meledak. Bom. Dia bawa bom, meledak sampai darah itu keluar dari mana-mana, ini hancur dia begitu. Orang tadi yang memprovokasi itu membawa bom. Iya, itu teman-teman juga yang tahu cerita begitu. Nah terus sama temannya dia dibawa pergi naik taksi. Gak mati Mas? Dia mati, pastinya kayaknya iya udah hancur loh. Itu keluar pistolnya ditaruh gini loh. Berarti bukan dia melakukan bunuh diri ya sebetulnya ya? Bukan. Karena bukan ya orang yang memprovokasi, barangkali dia mau supaya forum apa ini? Ya nanti mau dikeluarkan bomnya, keburu meledak. Iya. Nah, sempat itu begitu. Nah, terus jadi akhirnya dulu tuh sampai ini ya. teman-teman wartawan nyari di rumah sakit mana ketemu. Nah, setelah itu dari forum itu ada teman lagi namanya Safi'i. Itu aktivis dari unit Tomo, aktivis 98 dari unit Tomo juga begitu. Dari situ dia jalan sampai akhirnya dia pulang sampai kos diculik diajar sampai itu dibawa ke Trawas. Trawas itu puncak ya kayak. Iya tahu. Iya diajar di situ itu dikira sudah mati. Terus kalau tidak salah Sapi ini kesempatan dia melompat ketangkap terus ini dikira sudah mati ditaruh. Besok paginya ditemukan penduduk di sana masih hidup. Ya, ditolong oleh penduduk. Iya. Ayo Lamongan ya. Iya mungkin ya. Ya. Saya ingat saya Sapi ini Lamongan. Iya itu. Lalu kemudian ya termasuk jaringannya PRD lah ya ini ya. Ya betul. Nah makanya ya. Saya pernah bersinggungan dalam urusan kesenian di Surabaya waktu itu ya begitulah. Jadi sama berbahayanya ya. Iya, ketika reformasi itu kami bikin teman-teman juga bikin pergerakan ya. Cuman teman-teman seniman ini kan tidak tidak nyambung ke pergerakan-pergerakan besar di sana ya yang digeradi. Tapi kami di Balai Pemuda seniman-seniman semua juga melawan itu. Dengan happening art gitu ya? Iya, nah itu dengan kita bikin pameran komik yang melakukan perlawanan begitu Balai Pemuda di blok begitu akan kelihatan gede banget. Sesuai dengan gaya seniman tadi. Ya, terus dari apa ini tempat dulu kan ada bioskop mitra. Ya. Nah, gambar-gambar bioskop itu semua dipakai untuk melakukan itu propaganda perlawanan itu. Nah, terus sampai akhirnya waktu rame-rame itu, nah rame-rame kerusuhan waktu itu kan, nah sudah di sana itu sempat ini juga ya, jadikan posko. Iya, jadi posko kesehatan. Ya, penampungan juga. Ya, waktu itu kami bikin posko kesehatan. Betul. Posko kesehatan, terus itu dari sekitaran situ itu banyak yang partisipasi. Dari hotel-hotel itu juga dia ngasih makanan, ngasih roti, ngasih apa banyak. Ya buat teman-teman aktivis yang kita waktu itu anggap ya kesenian Surabaya itu salah satu safe house lah.
di Iya. tengah kota. Sampai pernah juga waktu itu ada demonstrasi yang mereka akhirnya dikejar itu. Dikejar sampai masuk ke Balai Pemuda, masuk ke ruangan kami itu. Nah waktu itu kalau nggak salah mahasiswa UPN sana diajar sama popor. Iya jadi boncengan itu, tentara dengan boncengan gitu, disikat gitu. Itu di hadapan teman-teman semuanya juga, itu ada ibu-ibu penjual sate juga sampai berkencing-kencing di situ. Waktu itu kan chaos. Iya. Nah teman-teman sebagian lari masuk ke masjid. Nah, mereka dikejar pura-pura sholat semuanya. Semuanya pura-pura sholat. Nah ini lupa kalau mereka pakai sepatu. Jadi sampai begitu. Waktu itu Itu di masa-masa reformasi ya. Iya. Ya. Nah, jadi memang di mata pemerintah yang otoriter pada waktu itu, di masa Orde Baru itu, berkesenian juga dianggap berbahaya ketika bersinggungan dengan isu-isu yang dianggap anti pemerintah ya. Iya. Mengkritik mereka otoriter, sebagainya ya. Baik, mungkin gambar-gambar juga dilarang juga ya, dengan gambar, dengan seni yang lain, selain seni pertunjukan misalnya. Ya sebelumnya ada di sana itu waktu rame tentang Marsina itu. Ada Karya Mulyono yang ngomong tentang Marsina itu juga rame itu dicekal. Karena menyuarakan tadi ya. Membela Marsina. Terus pejuang buruh yang dibunuh pada waktu itu. Ya, Cak Nun juga waktu bikin Pak Kanjeng juga pementasan itu, wah itu izinnya dan segala macam. Semua dipersulit ya. Iya dipersulit dan dicekal, nggak bisa main. Jadi kita harus tahu bahwa pada periode itu represif itu sebuah makanan sehari-hari. Bagi orang-orang yang mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah, mencoba menyuarakan keadilan versi rakyat melawan pemerintah, dan mereka bahkan sampai dibunuh, dan itu dilakukan di instansi-instansi yang milik negara, ya. Jadi kekerasan by state dilakukan oleh negara, sehingga itu menjadi cap atau stigma yang sangat negatif ketika rejim itu tidak demokratis, karena cenderung abai kepada hak asasi manusia, tapi pelanggaran hak asasi manusia diproduksi setiap hari. Bahkan orang berekspresi kesenian pun menjadi sulit dan menjadi pengawasan yang ketat oleh aparatur pemerintahan, aparatur negara. Untuk itu kita perlu waspada, jangan sampai kita mengalami lagi masa-masa seperti itu. Kita kembali lagi di segmen berikutnya. Mas Luhur, ini kita perlu ceritakan semacam kita bercerita di drama itu ya. Kronologi apa yang jelas-jelas terus membayang di benak Mas Luhur pada momen-momen itu yang paling membekas sampai sekarang, sehingga ketika kita melihat situasi sekarang ini kita jadi teringat pada masa-masa itu. Ya saya kira pada pengawasan dan tindakan-tindakan represif yang sangat masif gitu ya, itu memang benar-benar mulai dari apa? Perizinan gitu ya? Iya, mulai dari perizinan sampai pada ini ya, kalaupun itu bisa tergelar itu dengan satu pengawasan dan screening yang ketat gitu. Mereka minta apa? Minta diubah atau minta dipotong atau apa? Ya sejauh itu tidak berkaitan dengan satu perlawanan terhadap Orde Baru begitu. Ya kita bisa ini saja, bisa lolos saja. Kalau dianggap itu mengkritik pemerintah, minta dihilangkan. Ya kalau tidak mau dihilangkan ya sudah, tidak usah main. Gitu. Oh, dilarang tampil. Nah
seperti di Bali pernah kami pentas ya. Pentas sebelum itu sudah jamnya kami main. Nah, ada aparat juga yang waktu itu ke sana gitu karena mereka juga tahu ini akan ngomong tentang isu apa, mereka datang ke sana terus sampai melakukan satu interogasi begitu, terus coba main dulu. Jadi sebelum ditonton penonton, intel itu yang nonton. Mereka ngatur. Iya, nonton dulu ini sejauh membahayakan Baik, nggak? kita diatur mereka ya. Iya. Nah, ditonton mereka dulu, terus ada beberapa itu yang jangan, itu dialognya nggak usah, itu begitu. Ada begitu. Jadi masuk akal dong kemarin misalnya sekarang ini terjadi di Mas Butet misalnya. Oh iya, Masuk akal itu. iya masuk akal. Bahwa seperti itulah kelakuan aparat ketika rejimnya represif. Iya. Oke. Jadi kami ini, Anda percaya pada cerita Mas Butet itu? iya percaya. Karena Anda pernah ngalami langsung. Iya, karena kami dan teman-teman juga hidup di masa itu yang memang sangat jelas ya, realitas itu bagaimana, kami jelas di sana. Berarti sekarang ini kita boleh bisa katakan kita kembali lagi ke zaman itu. Ya kalau sebagai sebuah gejala barangkali iya. Sebagai kalau, gejala. Iya, ya karena aku kira itu sudah mulai nampak ya. Kalau memang itu dibiarkan ya saya pikir juga bablas juga. Bagaimana supaya kita nggak bablas? Ya saya kira barangkali kalau kesadaran masyarakat barangkali sudah lebih baik. Makanya diungkap, ya dibuka ke publik. Kesadaran politik dan wacana-wacana masa lalu itu menjadi penting diketahui. Nah, tapi kan kita ini berhadapan dengan generasi yang memang abai gitu ya, acuh gitu. Mereka barangkali tidak mau tahu urusan masa lalu seperti itu mungkin generasi ini. Kalau saya melihatnya begitu. Nah, generasi di masa lalu pun juga buktinya ya bisa mereka menyeberang begitu. Anda kan sekarang masih tinggal Surabaya kan? Iya masih. Ada nggak masih yang tadi Anda sebut di masa Anda dulu kecil di kampung-kampung asli Surabaya itu ada kelompok-kelompok drama teater itu? Sekarang hidup nggak? Oh nggak ada. Oh nggak ada lagi? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi? Teater itu sekarang sudah bergeser di kampus, di sekolah sebagai ekstrakurikuler. Oke. Ya begitu. Di Kelompok umum nggak ada sudah. Sejak kapan nggak ada? Ya kira-kira ya mendekati Orde Baru itulah. Mendekati apa ini? Reformasi itulah. Oke. Karena barangkali juga mereka juga capek juga ya. Mereka harus berproses nanti ketika pertunjukan ini sudah jadi harus melakukan proses-proses yang sulit. Nah, tidak ada upaya pemerintah untuk mendorong itu hidup lagi. Nah, saya kira juga enggak juga karena memang ya kalau pemerintah itu apa ya sekedar mereka nanggap begitu ya. Orientasinya juga sudah beda ya, barangkali yang di kesenian itu ya yang menghibur lah. Bukan menghidupkan. Iya, tidak. Cuma nanggap. Iya, nanggap. Nah, sebagai satu formalitas ya begitulah. Menurut Anda, bagus mana? Nggak ada atau ada? Nggak ada benar. Tadi, sekarang ini kan nggak ada lagi kelompok-kelompok drama, teater di kampung-kampung Surabaya itu. Bagus mana? Ada apa nggak ada? Ketika ada atau nggak ada sekarang ini? Ya saya kira itu satu hal pilihan yang kurang tepat juga ya. Dulu ada tapi dalam satu iklim yang tidak kondusif. Nah sekarang juga tidak ada juga. Ya itu tidak ini juga kurang menguntungkan juga. Tapi bagusnya ada ya? Ya saya kira ada. Apa sisi baiknya apa? Harus ada itu. Ya saya kira di dalam kesenian teater gitu kan kita lebih banyak satu kontemplasi wacana. Nah dari hal-hal itu kan kalau termasuk itu bersemayam nilai-nilai ya. Iya, ada nilai-nilai di sana. Nah kalau itu dilakukan dengan banyak orang itu kan menjadi satu afirmasi gitu ya, yang bagus ya. Dan kita makin beradab lah ya, karena berkebudayaan. Iya. Ya. Sekarang ini akhirnya nggak ada kelompok teater, kelompok drama per kampung, nggak ada kelompok
tawuran. Iya. Dramanya drama kekerasan ya. Nah iya. Berkelahi antar kampung ya. Anak pertemuan sama anak mana gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya Anda mau sampaikan harusnya pemerintah kalau memang serius menjaga negara ini masyarakat beradab, harusnya justru mendorong ya lahirnya kelompok-kelompok tadi ya, untuk menciptakan tadi apa persemian nilai-nilai tadi ya sejak dini, sejak anak-anak. Ya. Nah, jangan-jangan inilah penyebab kekeringan kita ya. Musim kemarau kemanusiaan kita itu karena ini. Iya. Benar. Ya saya kira gini, iya kita itu kan jadi akhirnya dihadapkan pada satu kelompok-kelompok yang membentuk fanatisme tertentu juga. Itu kan di mana saja. Di kampung kita tawuran antar kampung, di bola supporter antar bola, di partai juga begitu. Nah di Senayan juga begitu. Ya. Nah saya kira ini satu hal-hal yang memang harus kita koreksi bersama dari mana semua itu bermula gitu. Apalagi Surabaya ya, jangan-jangan kalau tiap kampung ada lagi teater ada apa, pendukung Persebaya bonek ini makin beradab kali ya. Kira-kira gitu. Iyalah. Bukan bonek yang menakutkan. Ya karena di kesenian itu kita juga dikenalkan dalam proses-proses itu membangun satu humanisme yang mendukung tapi bukan fanatisme. Ya. Mendukung dengan kreativitas. Ya, soal perbedaan apa di dalam berdemokrasi juga kita kan bisa ngelihat ya. Setelah pertunjukan kita diskusi, berdebat begitu. Nah setelah itu ya tidak ada apa-apa, kita bisa minum, bisa makan bareng. Kalau enggak, habis jancuk, pukul-pukulan gitu. Kalau pakai kebudayaan habis jancuk, tanggulan gitu. Ya. Semoga ini pesan dari Mas Luhur ini ditangkap betul oleh Wali Kota Surabaya. Bagaimana Anda mengatasi bonek-bonek Persebaya plus kenakan remaja di kampung-kampung Surabaya itu jangan dengan hanya sekedar retorika, tapi mendorong muncul lagi kelompok-kelompok kesenian di kampung-kampung asli Surabaya itu agar mereka bisa menyalurkan dan sekaligus menyemai nilai-nilai yang positif, yang kemudian menjadikan kota Surabaya menjadi kota yang beradab, bukan biadab. Ini penting. Kita kembali lagi ke segmen berikutnya. Ya, Mas Luhur. Ya. Saya coba mempertajam ini dengan kaitan apa yang jadi nilai yang kita pegang dalam konteks kita tidak melupakan masa lampau kita yang kelam tadi, yang penuh represif, bahkan ke kelompok kesenian, ya. Kalau represif ke kelompok bela diri masuk akal ya. Ini ke kelompok kesenian ya. Lalu coba kita hindari di masa sekarang dan masa depan. Apa yang jadi catatannya? Ya saya kira kalau kita lebih banyak mencermati, bangun kesadaran-kesadaran terhadap satu sekarang kalau menurut saya itu terhadap satu perhelatan politik, realitas politik itu harus benar-benar kita baca dan kita cermati. Karena saya kira semuanya bermula dari sana. Oke. Ya, bagaimana ketika di dalam politik itu, di dalam lewat partai-partai itu, nah kita tidak bisa menghadirkan orang-orang yang punya kualitas bagus gitu. Nah artinya persoalan aturan-aturan yang lahir, persoalan-persoalan di dalam satu iklim, di dalam perhelatan bernegara atau bermasyarakat, berbangsa gitu kan, itu sangat mempengaruhi juga. Nah makanya kalau saya lebih pengen bagaimana di dalam satu partai atau kelompok-kelompok politik itu mereka juga lebih punya proyeksi
tentang wacana tentang kebudayaan gitu. Karena dari sana saya kira persoalan kemanusiaan, persoalan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan di sana banyak nilai juga yang saya kira itu penting ya. Nah, makanya ketika di masa lalu itu seperti itu, kita tidak bisa berdemokrasi secara bagus meskipun itu dengan satu bahasa ungkapan-ungkapan yang begitu, dengan estetika begitu. Nah, itu menjadi satu kekhawatiran begitu. Kalau situasinya balik lagi, kita masukin masa kelam lagi, Mas Luhut khawatir kebebasan ekspresinya juga hilang ya? Iya. Ya karena kita itu kan bisa mendeteksi barangkali kita bisa mendeteksi satu kegelisahan atau persoalan-persoalan di masyarakat itu lewat satu ungkapan-ungkapan ekspresinya gitu. Di kesenian? Iya, di kesenian. Sekarang, apa kisah nyatanya apa yang Anda alami sekarang? Ya, kami dulu pada masa Orde Baru sempat melakukan perlawanan di dalam proses pertunjukan ya, dalam pertunjukan itu. Setelah Orde Baru, nah kita merasa juga ini kok gak ada musuh. Kalau dulu ini musuh bersama gitu. Ya. Nah, saya kira setelah periode itu ini jadi alians gitu. Lah musuh kita ini siapa? Jangan-jangan teman kita, jangan. Kita mengalami disorientasi ya. Iya. Nah, begitu. Nah, terus akhirnya kami lebih berkesenian, lebih merasa nyaman gitu. Untuk melakukan orientasi yang lain pada estetika gitu. Secara keilmuan di dalam kesenian gitulah. Itu yang menjadi penekanan begitu. Nah, di terakhir kemarin ketika rame tentang dinasti begitu. Nah, tentang isu politik dinasti ya. Tentang isu politik dinasti begitu. Nah, kami berpikir ini dilematis juga ya. Pada sisi yang lain kami ini sudah tidak mau untuk ngomong tentang isu-isu besar, ngikuti arus besar tentang isu kami tidak mau di dalam kesenian ya. Misalkan kemarin itu soal dinasti kalau yang lalu-lalu ya, tahun-tahun lalu suksesi apa pergantian pilpres begitu, kami tidak mengikuti tema-tema begitu. Nah, ketika saat ini kemarin itu ada isu tentang dinasti itu, dan saya kira teman-teman juga berpikir juga kayaknya ini hal-hal yang memang harus benar-benar diwacanakan lagi. Langsung keinget ya. Orang itu harus paham dan orang harus sadar gitu, dengan satu persoalan dinasti gitu. Nah, ternyata dinasti ini juga tidak pada masa-masa kerajaan yang sudah runtuh itu. Nah, tapi kalau praktek-praktek dinasti itu dilakukan di dalam penyelenggaraan negara, praktek-praktek penyelenggaraan negara, proses begini. Yang katanya demokratis. Iya, ini kan berbahaya juga. Ya. Nah, makanya waktu itu kami juga akhirnya bertekad untuk itu. Ini harus disuarakan juga. Karena refleksi sosial semacam ini benar-benar sangat genting, sangat urgent gitu. Nah, makanya mau tidak mau kami juga ya tidak mengabaikan satu orientasi estetika itu, tapi ini ada penekanan yang paling penting di dalam satu wacana itu, pemikiran itu. Memang Mas Ud, selama kita taping menolak lupa itu, benang merah di kita adalah setiap orang yang menceritakan pengalamannya selalu menurut saya ada memar di otak belakangnya yang mudah dipicu oleh gejala-gejala tadi, yang buat dia ingat kembali masa lalu. Nah, sebetulnya kita ini bukan ketakutan atau trauma secara, tapi karena kita tidak ingin generasi berikutnya mengalami apa yang kita alami, ya kan? Hidup penuh dalam ketakutan, hidup penuh dalam
eh, ketidakbebasan berekspresi, ya. Iya. Itu penuh dengan tekanan-tekanan yang dilakukan negara pada rakyatnya, yang harusnya tidak ada itu. Nah, kita dulu sejak kecil mengalami, kita bisa lebih waspada, Iya. ya kan? Bayangin generasi Y dan Z yang lahir di alam demokrasi, Iya. nggak pernah ketemu yang nggak demokratis. Ketika itu setback ke belakang, mereka nggak akan siap. Iya. Misalnya, mereka biasanya nge-tweet sembarangan aja, ya kan? Sekarang nge-tweetnya nggak boleh, harus menyebut alias siapa kan nggak biasa dia, Iya. sehingga mudah ditangkap mereka. Lebih parah dibanding generasi kita dulu mengalami era-era Iya. Orde Baru. Nah, cerita ini di kalangan seniman di Surabaya atau seluruh Jawa Timur sudah mengalami yang sama, yang bisa merasakan hal sama, Mas? Ya, di dalam tingkat obrolan mereka banyak. Sudah ya, Ya. mengemuka ya. Ya, ada kesadaran-kesadaran di mana persoalan perhelatan politik itu memang harus dicermati. Karena itu yang menentukan nasib kita masing-masing ke depan. Seluruh bangsa ini ke depan. Gitu. Nah, makanya ya kami juga akhirnya tidak sepenuhnya bagaimana orientasi estetika itu menjadi sangat prioritas. Gitu. Justru nilai-nilai ini yang penting ya untuk diperjuangkan ya. Karena saya kira ada satu persoalan tentang kemaslahatan itu yang memang menjadi penting ini untuk kita sadarkan di masyarakat gitu. Dan kita bukan dalam rangka playing victim, tapi benar-benar ini merupakan catatan yang perlu kita garis tebalin. Karena kebebasan ekspresi itu harus kita jaga, karena kalau kita nggak jaga, tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, ya, mematikan sisi-sisi kemanusiaan kita. Kita kembali ke segmen berikutnya. Sobat Forum, kita masuk segmen terakhir. Dan segmen terakhir ini kita minta Mas Luhur menceritakan pengalaman dia terakhir ini. Ketika membuat ceritanya ya, atau menyutradarai? Ya, saya menyutradarai. Menyutradarai sebuah pentas teater yang diberi judul Dinasti Buldog. Dinasti Buldog. Waduh, ini Dinasti Buldog. Enggak, ini agak serem nih cerita itu ya. Kalau ada anjing Buldog itu antara serem sama lucu. Ini nggak tahu nih gimana ceritanya, Mas. Ya, naskah ini sebenarnya terinspirasi dari satu naskah Jerman. Heiner Müller yang bikin naskah itu soal mesin Hamlet gitu. Nah, kami terinspirasi dari situ. Nah, bagaimana di salah satu adegan atau salah satu persoalan yang dikemukakan itu bagaimana runtuhnya satu dinasti sebuah kerajaan dan muncul satu dinasti-dinasti baru dalam satu industrialisasi gitu. Nah, industrialisasi itu akhirnya juga di dalam satu wilayah itu tidak hanya hilang kalau satu wilayah itu punya hutan, hutannya tidak hanya hutannya yang hilang, kekayaan alam di dalamnya juga hilang. Masyarakat yang di sana juga dengan satu kehidupan dengan kulturnya juga semuanya hilang dan harus menjadi satu kehidupan baru dalam industri gitu. Nah, industri ini membangun kisah di Jerman. Kisah di Jerman. Ya, naskah yang kami tafsir, yang kami pelajari begitu. Nah, begitu. Anda sesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ya. Saya kira kami akhirnya terpikir, wah, ini ternyata dinasti ini juga tidak selesai pada persoalan zaman-zaman kerajaan. Ya, di industri-industri, di dalam penyelenggaraan negara, praktek-praktek penyelenggaraan negara ini mulai menampakkan praktek-praktek itu. Nah, ini sangat membahayakan bagi
iklim demokrasi. Ini sangat mengoyak demokrasi dengan satu dinasti. Ini satu pelecehan di dalam satu aturan-aturan negara yang sudah dibakukan. Bagaimana hukum itu ditabrak, diterabas begitu. Untuk kepentingan diri sendiri. Iya. Atau klannya. Iya, dengan cara-cara dinasti yang dibangun itu. Nah, saya kira banyak juga kengerian-kengerian juga yang bisa kita lihat nantinya kalau memang dinasti itu memang akhirnya menguat dan mewujud gitu. Nah, maka akhirnya kami memilih untuk itu, mementaskan untuk itu, menyuarakan itu. Ini persoalan dinasti ini menjadi penting, ini menjadi isu bersama yang memang benar-benar harus disadari. Karena dia merusak lingkungan, dia bisa merusak kemanusiaan, dia bisa mampu menghilangkan sifat solidaritas kita. Ya. Tiap orang harus disadarkan, dipahamkan dinasti itu begitu dan bagaimana dengan realitas ini supaya dia bisa membaca dan memahami atau bersikap ketika dinasti ini benar-benar. Kok disebut dinasti Bulldog kenapa? Ya saya kira itu satu analogi saja ya. Analogi. Atau bulldozer itu mungkin? Bukan. Saya kira Bulldog itu anjing yang ras paling tua ya di Inggris itu. Nah kami memilih kenapa itu harus memilih anjing apa bulldog dengan nama jenis bulldog itu. Karena saya pikir anjing ini cuma patuh pada tuan pemeliharanya gitu. Iya, dia itu sangat patuh ketika dikasih kekuasaan untuk menjaga aset untuk begitu. Nah, sambil dia ngeces ya. Bulldog kan juga ngeces ya. Nah, saya kira begitu. Gitu ya. Itu analoginya begitu. Ya apa sih? Iya, nggak besar, nggak kecil tapi tanggung gitu ya. Ini cuma sekedar anjing yang diberi kuasa untuk menjaga aset. Tapi potongannya Mas, yang Surabaya ngomong kayak buntelan kan, ya kan? Tidak tinggi, tidak pendek, tapi bulat gitu ya. Nah itu waktu pertunjukan di Surabaya saya juga dilapori lagi sama teman-teman. Itu ternyata di luar itu banyak intel-intel. Lu masih ada gitu? Iya. Mungkin Mas, tersinggung dia. Kalau sampai bilang mungkin dinasti Golden Retriever, mungkin lebih ganteng, ya saya cuma gini, masa sih itu zaman sekarang masih ada begitu? Iya, benar. Karena Bulldog itu kan kelihatannya agak menyinggung juga. Buktinya kita enggak diapa-apain ya, karena teater kita ini teater tubuh itu. Jadi ketika mereka melihat ini dinastinya di mana dipertunjukkan, barangkali dia tidak menemukan singgungan-singgungan ke arah sana ini. Ini sampai beruntung. Berarti apa aja kurang paham. Barangkali mereka tidak paham itu dinastinya di mana. Untungnya di Tentara nggak ada kurikulum kesenian, jadi nggak paham dia dengan kesenian yang dibangun tadi. Iya. Tapi didatangi, diawasi, ya kan? Sebelumnya nggak ada ya? Sebelumnya nggak ada. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalaupun ada itu ya. Artinya ini baru pertama kali sejak era reformasi. Iya. Nah, saya sempat memang nggak yakin masa sih. Iya, cuma ada 3 orang. Nah biasanya saya kenal yang petugas dari Polsek itu yang untuk pengamanan di sana 1 orang. Iya. Ini enggak. Banyak. Iya. Tapi semua coklat. Oh enggak ya. Juga ada yang hijau. Iya. Enggak pakai ini aja, pakai baju biasa. Batik lah. Pakai baju biasa. Waktu acara itu sampai pakai tiket? Enggak. Oh mereka bebas ya? Iya. Mungkin kalau zaman saya dulu Mas, kalau kita tahu aja kayak gitu, kita tiketin Mas. Nulis nama. Dari mana Pak? Dari itu instansi itu yang saya sebut tadi kan. Waduh Pak, ada tiketnya Pak. Kok ada tiketnya? Katanya nggak pakai tiket. Ya, untuk Bapak ada tiketnya, bayar itu 200.000. Jadi Surabaya Mas, kita jahilin juga, kita jahilin juga mereka. Bahkan dulu itu apa ya? Tak hanya kita godain dengan itu, kadang-kadang kita pojokin juga. Sampai kena tempelin komandannya sendiri Pak. Jadi hari ini
Di mana kita diperintah oleh rejim yang hasil pemilu demokratis ternyata mempraktekkan hal-hal yang nggak demokratis lagi ya. Ya, Dengan saya kira itu memperketat pengawasan pada kesenian ya. paling enggak itu juga sebuah gejala ya. Gejala ya. Yang diomongkan teman-teman. Tapi gejala yang sudah terpraktekkan Mas, ngomong praktek Iya. gitu. Acara Enggak, sampai maksudnya ada gejala-gejala tentang pengawasan barangkali. Loh, tapi sampai kan langsung menjumpai ada di lapangan dia. Bukan gejala lagi dong. Udah simptom itu, udah ketemu. Ya, enggak sampai meskipun tidak sampai diambil, itu enggak sampai diintegrasi. Ya, saya takut sih. Gitu. Nanti makin lama makin membuat bahaya itu. Ya. Jadi jangan kita bayangkan seperti di era demokrasi yang biasanya kita bebas-bebas saja. Tapi ketika era itu kembali lagi ke masa yang tidak demokratis, ya kita harus siap-siap tidak biasa-biasa lagi. Tapi kita harus mampu bersiasat agar perlawanan terhadap sistem yang salah itu tetap kita bisa kembangkan di kesenian. Begitu Mas Lur ya? Ya. Apa pesannya bagi pelaku-pelaku atau pegiat seni? Ya, saya kira bagi pelaku dan pegiat seni, saya kira ya kita juga harus mempertimbangkan satu persoalan-persoalan lain ya. Jadi kita tidak hanya berorientasi pada estetika, tapi ada satu realitas-realitas sosial juga yang perlu kita cermati karena itu bisa menjadi satu kontrol sosial. Dan saya kira juga kita juga punya satu peran andil bagaimana membangun peradaban di masyarakat itu menjadi lebih baik. Gitu. Ya, terima kasih Mas Lur. Sama-sama Mas. Sangat menarik kita Anda, biar jadi pelajaran juga bagi pelaku seni, pekerja seni di seluruh Indonesia. Bahwa kita tidak menuduh, tapi kita mewaspadai agar tidak kembali lagi ke rejim yang represif sehingga mematikan daya ekspresi kita, daya kreativitas kita, sehingga bagi saya matinya kesenian itu sama dengan membuat budaya sekarat. Dan ketika budaya sekarat berarti peradaban juga dalam kondisi sakit. Nah, kalau budaya dalam kondisi sakit, maka yang muncul di permukaan adalah kebiadaban. Nah itu bahaya sekali. Kita tidak lagi menjadi manusia pada semestinya. Ya. Terima kasih Mas Lur waktunya. Ya. Selamat sampai terus berekspresi. Siap.